Halo friend, balik lagi ke channel kita Talk P2P, tempat kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu tanpa takut harus dihakimin. Hari ini kita balik lagi ke sekitaran halte Ben Hill. Udah lama kita nggak di Ben Hill ya. Kebanyakan kemarin kalian lihatnya kita di GBK. Tapi hari ini kita tertarik untuk balik ke Ben Hill lagi untuk ketemu orang-orang Ben Hill yang mau sampaikan ceritanya dengan baik. Oke, hari ini nggak usah lama-lama, kita ketemu langsung dengan salah satu narasumber kita, dengan kakak siapa? Aku Wiran Wira. namanya. Oke, by the way guys, aku udah sempat ngomong sama dia tadi sebelumnya, dan kakak ini value-nya banyak banget. Anyway, dia juga perantau, jadi pasti tonton sampai selesai ya. Oke, Kak Wira, asalnya dari mana? Aku dari Lampung. Dari Lampung, orang Sumatera juga. Ya Jawa, transmigran, tapi tinggal lahir dan ya sampai SMA di Lampung. Oh, berarti orang tua yang merantau ke Lampung? Nenek. Oh, Tapi basically nenek. keluarga besar kayak orang Jawa semua. Kalau ngobrol pakai bahasa Jawa dan lain-lain. Oh, oke, berarti dia nggak ada darah Sumateranya, friend. Oke. Berarti kakak lahir besarnya di Lampung. Betul. Sekolah juga di Lampung. Betul sampai SMA. Oke, tapi kalau kuliah ke Jawa? Kuliah di Bandung ya. Oh, di Bandung. Bandung lulusan mana itu? Spill dong. ITB. Wah, anak ITB kelihatan cerdasnya kan. Fakultas apa nih kakak? Waktu itu aku di FTTM, Petroleum Engineering. Oke, FTTM, Kak, masuk ke sana itu nggak mudah loh. Benar? Dan passing grade-nya juga tinggi banget. Benar. Menurut kakak, apa sih yang buat itu mahal? Yang ngebuat kuliah di Bandung mahal gitu di ITB. Lebih ke jurusannya sih, fakultasnya. Jurusannya, oke. Sebenarnya yang bikin mahal itu lebih ke environment-nya sih, aku ngerasa kayak dari dosennya itu berkualitas semua, terus utamanya lebih ke lingkungan teman-teman kayak apalagi di usia awal kuliah which kayak 19-an 18 itu kan kita lagi mulai mencari jati diri gitu ya. Itu kalau kita berada di lingkungan yang tepat juga jadinya kayak kita ngebentuk pola pikir kita gitu. Jadi menurut aku yang paling mahal sebenarnya bukan specifically ke jurusannya, tapi dimanapun itu as long as environment-nya oke, ya I think ya itu bakal jadi mahal juga sih. Dan lu udah kepikiran itu dari lu SMA, Kak, yang umur 17 tahun ke bawah? Ya, kind of. Wow, ini orang gokil sih. Ketika SMA kita mikir masih mau main kemana ya, dia udah mikir apa sih yang dicari di universitas itu gitu loh. Lah, lu gokil banget, Kak. Tapi gue penasaran, apa yang buat lu tertarik sama jurusan tersebut? Selain environment-nya, kan lu pasti punya goals tersendiri kan? Basically kalau jurusannya gue suka engineering karena gue suka matematik banget. Kayak menurut gue matematika itu nggak cuma ngitung-ngitung, tapi kayak logika berpikir lo juga tuh dilihat dari matematika gitu. Terus kenapa gue pilih engineering ya karena itu gue suka matematik. Tapi kalau kenapa petroleumnya, karena bokap kayak nyaranin ke sana karena point of view-nya adalah mungkin lulusan FTTM banyak duitnya dan lain-lain. Yes. Meskipun turn out at the end gue gak kerja di oil and gas at all. Oh, okay. Lu sekarang berarti nggak kerja di bidang lu? Enggak. Why? Sometimes kayak memang gak semuanya sesuai align dengan plan. Memang waktu kuliah plannya kayak harus align sesuai jurusan dan lain-lain. Gue lulus COVID waktu itu quite hard untuk dapat kerja di bidang tersebut. Jadi gue cari alternatif. Gue end up di banking waktu itu, which nggak nyesel sama sekali karena jadi tahu punya ternyata dunia nggak sekedar di oil and gas aja atau di engineering aja gitu, tapi ada banyak ilmu-ilmu lain juga yang gue nggak ke-explore gitu pada saat gue kuliah, apalagi di ITB kan mostly anak teknik semua gitu. Benar. Jadi waktu di banking ya gue nggak nyesel, gue ngerasa itu jalan gue, dan ketika gue udah end up di sana ya I always give my best aja gitu. Maksudnya kalau memang ternyata jalan gue di sana ya I give my best on that area gitu. Benar banget. That's why gue kayak gak nyesel sama sekali aja sih. Oke. Kak, tapi gue punya satu pertanyaan sih. Semua orang ngelihat oil and gas itu adalah company yang betul-betul semenarik itu, dan kita tahu ketika lu kerja di bidang oil and gas, harga lu pasti mahal banget. Lu ada kepikiran untuk balik ke bidang itu lagi nggak sih, Kak? Why not sih? Sebenarnya fakta based on statistik emang bener ya, kayak company itu memang asking salary dan lain-lain sangat mahal ya, come up with the risk juga karena risikonya gede kan, namanya kerja di offshore, lalu ya di lapangan pasti capek ya, setimpal lah dengan semua effortnya. Jadi memang kalau fakta bahwa oil and gas itu company yang mahal atau enggak, menurut aku agree with that. Dan nggak menutup kemungkinan juga sih, kayak aku nggak ngerasa aku menutup diri dari berbagai industri, even kayak ke FMCG dan lain-lain juga nggak menutup kemungkinan karena ilmu aku kan general ya. Benar. As in business, jadi bisa kemana aja. Jadi ya kalau pertanyaannya possible balik atau enggak, mungkin. Oke. Nah, tadi aku sudah sempat ngobrol sama kakak ini sebelumnya. Jadi kakak ini S1 emang teknik, tapi dia udah S2 juga di bidang. Aku ngambil business analytics di. Gua penasaran, Kak, kenapa sih goals lu itu pendidikan?
I don't know, tapi menurut aku salah satu cara paling mudah untuk keluar dari either kemiskinan or anything itu lewat pendidikan sih. Menurut aku itu cara paling mudah untuk memutus tali kemiskinan atau unfortunate di lingkungan, menurut aku lewat pendidikan. Berarti nggak menutup kemungkinan juga kalau lu bakal ngambil S3? Sangat possible sih. Di luar atau di dalam? Di luar. Di luar. S2 gue di luar. Oh, S2 lu di mana, Kak? Di UK. LPDP. Makanya lu balik ya? Betul. Takut soal isu ganti rugi ya? Bercanda. Nah, tapi Kak, gimana so far lu udah hidup di UK? Kalau S2 lu di UK full, lu sekarang balik ke Jakarta, kerja di Jakarta, terasa banget nggak perbedaan Kak antara Jakarta sama luar negeri atau mungkin spesifik Indonesia? Oke, basically sebenarnya sekarang gue berada di company yang sangat oke ya environment-nya. Jadi in my point of view, orang-orangnya pun sama kompetitifnya dengan orang-orang di UK. Jadi menurut gue ya memang mostly gue as in lingkungan gue ngerasa sama-sama kompetitif, sama-sama oke, sama-sama bisa gue belajar satu sama lain. Tapi mungkin yang agak kerasa banget itu di lingkungan hidup as in udara, polusinya, macetnya itu. Jadi kualitas hidup otomatis nurun banget sih. Jadi yang kalau misalnya kemana-mana bisa jalan kaki, sekarang harus ya either itu naik Gojek atau naik MRT, itu pun juga naik apa ya, kayak macet-macetan juga, tetap nggak semuanya connected. Jadi kayak hal-hal di luar carrier gitu-gitu ya kerasa banget sih. Berarti emang fasilitas umum ya, tapi kalau lu bandingin UK sama Indo, fasilitas umum pasti jauh banget ya Bu. Dan dari segi udara apalagi? Udara sih kerasa banget. Karena pengguna kendaraan bermotor aja jutaan kan. Oke. Tapi Kak, gue penasaran dengan background pendidikan yang lu punya, value yang lu punya, lu pernah ngalamin struggle nggak sih bekerja di Jakarta ini? Kerja di Jakarta, spesifik sana ya? Kalau kerja, of course gue struggle. Kan tadi gue cerita gue lulus COVID, susah nyari kerja. Jadi ya memang struggle. Tapi kalau kerja di Jakarta sebenarnya apa ya? Mungkin lebih ke orang-orangnya kompetitif sih ya. Jadi ya memang harus kalau mau show your best ya harus mau berkompetisi dengan orang-orang di sini gitu. Karena dulu gue sempat placement di ya non Jakarta. Beda gitu kayak pace orang-orangnya. Jadi ada orang-orang yang lebih chill, which nggak salah juga. Mungkin value yang dicari beda gitu. Tapi orang-orang di Jakarta kan mostly apa ya, kayak kebut gitu ya, kayak cepat. Jadi harus ya kompetitif, harus bisa ngikutin pace-nya gitu di sini. Lebih kayak gitu sih. Sebenarnya strugglingnya harus pace up aja. Nah, jadi buat kalian yang merantau di Jakarta, dengerin baik-baik. Kalau di Jakarta berpikir kalian bisa slow living, itu kesalahan besar. Karena di Jakarta jangankan kalian berhenti, kalian jalan aja ketinggalan jauh sama yang lain. Apalagi kalian berhenti di tempat, oke? Nah, Kak, boleh dong kasih insight positif buat teman-teman atau friend-friend Talk P2P. Apa sih menurut Kakak hal yang paling penting untuk kita lakuin atau kita punya untuk bisa bersaing di Jakarta? Kalau kata aku sih lebih ke based on my experience ya, kayak being adaptive aja sih. Kayak and always give your best. Kayak kalau misalnya jalan A nggak kebuka, ya coba jalan B. Bisa jadi jalan B lebih bagus, nggak ada yang tahu. Tapi ya dimanapun itu, jalan A dan jalan B, tetap give your best as long as itu nggak nyakitin orang lain. So just go on gitu. Berarti tetap lakukan yang terbaik, Kak. Even apapun yang kita lakukan, tetap lakukan 100% ya? Yes. Pertama kali ketemu konten seperti ini, Kak? Iya. Boleh bagi experience-nya ke friend-friend Talk P2P? Experience apa nih? Tentang ketemu sama orang-orang yang kita-kita inilah. Gue enak-enak aja sih, karena topiknya juga nggak yang terlalu personal as in keluarga gitu-gitu kan. Jadi kayak nyaman kalau ngebahas kayak ginian, masih oke. Terus mas-masnya juga baik semua, jadi kayak ya udah. Enak ya? Dan gak lama. Oke. Nah, by the way friend, sekian konten kita bareng sama Kak Wiran. Kak Wira, thank you banget udah mau sharing session dengan Talk P2P. Harapannya semua yang Kakak sampaikan bisa jadi insightful buat orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan Kakak juga sukses terus ya. Dan yang paling penting tetap rendah hati dan mau berbagi, karena itu yang paling mahal. Oke. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya ya friend. Bye-bye. Kak,